karena moyang kandung saya itu pelaku. Makanya saya menyanyi lagu Jepang itu kan moyang ini setiap sore, setiap malam dia ajar saya untuk menyanyi lagu itu. Nah, terus saya bilang begini, Mansar, kalau saya menyanyi pakai bahasa Jepang, terus setelah saya ditanya, kira-kira keterangannya saya mau kasih tahu bagaimana. Kalau saya tahu bahasa, saya mengerti bahasa Jepang boleh. Nah, makanya Mansar ini dia putar balik akan pakai bahasa Indonesia. Semerubu kurungan no, okaberu shinoi no moto no, wagai ne no mamoru besi, wagai ne no sono funo. Terbit langit fajar di ufuk timur, matahari tertinggi bersinar-sinar, semangat oh gembira di tanah kita, ku penuh-penuh harapan kepunyaanku. Itulah lagu berbahasa Jepang yang dinyanyikan oleh Bapak Terianus Rumere sebagai pengelola wisata yang merupakan keturunan dari almarhum Bapak Matias Rumere, seorang pejuang Biak Papua yang di masa lampau mengalami langsung peristiwa Perang Pasifik di Biak. Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu tempat wisata bersejarah Perang Dunia Kedua yang ada di Biak, berlokasi di distrik Biak Timur, yaitu situs bersejarah Anggopo. Perjalanan menuju tempat ini dari kota menghabiskan waktu sekitar 20 hingga 25 menit menggunakan sepeda motor dengan jarak tempuh sekitar 19 km. Tempat ini sangat mudah ditemukan, berada di sisi kiri jalan dengan lambang bendera Indonesia dan Jepang yang ada pada pintu masuknya. Tempat bersejarah ini mulai dikenalkan ke publik pada tahun 2018. Seperti apa awal tempat ini ditemukan? Berikut penjelasan Bapak Terianus Rumere selaku pengelola situs. Bilang saya ini penemu itu karena moyang kandung saya itu pelaku Perang Pasifik yang mengamankan sebagian daripada orang-orang besar Jepang ini, kolonel, jenderal. Jadi mungkin ada yang pikir bahwa saya selalu masuk hutan itu baru saya ketemu. Padahal kalau mau dibilang itu saya pemoyang kan pelaku Perang Pasifik. Jadi Panglima Perang Mandala Konodera itu dia hidup dengan keluarga Rumere di kampung di bawah, di Bosnik. Bukan dia tinggal di dia punya gudang ke apa ini. 1942 sampai selesai perang, Jepang Hiroshima dengan Nagasaki rubuh, ya sudah Jepang lumpuh, mati semua di Biak. Jadi moyan yang pelaku ini 2005 itu baru meninggal dengan 147 tahun. Jadi pada saat pendaratan negara Jepang di Biak, itu moyan ini dia tahu bahwa mereka itu perang, tapi dia bikin adat sampai selesai perang. Terdapat 30 gua sebagai tempat persembunyian saat terjadinya Perang Pasifik. Kini gua-gua tersebut juga menjadi tempat penyimpanan tulang belulang para tentara Jepang beserta atribut dan benda-benda lainnya seperti botol minum, helm, mangkuk makan, dan sebagainya. Jadi semua 30 lubang ini, gua ini, itu terisi tulang Jepang. Bunker terbesar untuk ke pangkalan Jepang ada kayak gedung semua. Kalau di Biak Timur sini wae, masuk sebelah tembus sebelah. Suara saja sudah sampai dalam tuh hilang-hilang. Jepang dia buat ventilasi apa segala macam. Dia pakai hidup di dalam. Baru 2018 kita baru angkat karena ada teman satu yang dia bisa membantu. Makanya di situ baru dinaikkan. Itu sebenarnya kalau mau dibilang baru saya ketemu itu tidak. Barang ini kami di keluarga sudah tahu, sudah diketahui karena moyang ini baru meninggal. Dia tunjuk dari sini itu saya punya bunker terbesar. Cuma barang ini baru diangkat dari 2018. Karena moyang ini dia pesan, kamu kalau mau buat barang ini tuh pikir baik dulu atau lihat itu orang yang bisa bantu kamu dengan baik baru diangkat. Kalau tidak jangan. Bapak Matias Rumere, pelaku Perang Sejarah Pasifik. Jadi dia penggayu ke Jakarta, terima pusaka merah putih di Soekarno. Dia bawa pulang ke Biak dong penggayu lagi. Sampai di Ambon dong terbalik dengan perahu. Dong berusaha sampai perahu itu berenang dengan angkang ke darat, dong bikin baik, malam dong penggayu lagi. Jadi bekas yang dorang kasih naik bendera ini di hutan, bukan di pantai. Nanti setelah dorang bentuk tim untuk NKRI, di situ baru dong cabutakan langsung berkibar. Selain tulang belulang,
tulang serta atribut tentara Jepang yang ada pada masing-masing gua, beberapa benda peninggalan lainnya pun disimpan rapi serta dijaga oleh pihak pengelola, seperti 8 peti uang, stempel surat, kacamata baca, tabung sampel darah, dan sebagainya. Bahkan telah diteliti secara langsung oleh sejarawan Jepang yang telah datang berkunjung ke situs tersebut. Itu kalau tulang, di sini ada 10 orang petinggi Jepang. Pangkat dengan mereka punya peralatan lain semua ada lengkap. Sampai cap Jepang ada 2. Dengan dia pun dokumen sudah hancur tapi masih sebagian masih ada. Jadi mereka sudah bacakan bahwa membenarkan barang ini itu sudah. Jadi sepanjang mulai dari tahun 70 sampai 2021 Jepang selalu wisata itu untuk dia mau cari tahu apakah dia pun petinggi-petinggi ini ada di mana. Entah dia tenggelam di laut atau di darat kira-kira di mana. Nah, ini terungkap karena mereka semua sudah ada. Nama-nama kolonel, jenderal semua sudah ada. Jadi ada uang, mata uang Jepang, ada 8 brankas. Ada yang masih bagus. Yang sering saya bilang begini, waduh ini sebenarnya kita tidak susah uang. Ada uang, cumanya bukan uang Indonesia. Uang negara lain, jadi kita mau bikin bagaimana terpaksa harus jaga. Jadi orang sejarawan luar biasa ini dia pesan jangan sampai tercecer. Karena kami sendiri sudah saksikan dengan Akan, kami sendiri sudah foto bersama-sama dengan Akan. Kami berusaha ke negara Indonesia cara bagaimana tetap kami hadir di sini untuk kira-kira proses kelanjutannya bagaimana. Entah kami bawa pulang orang petinggi ini atau bagaimana nanti. Demi menjadikan situs ini sebagai wisata sejarah yang ada di Biak, pemerintah Jepang pun berencana membangun sebuah museum dan tugu penghormatan bagi para petinggi tentara Jepang terdahulu yang kini terkubur bersemayam di bawah Bukit Anggokbo, Biak Timur. Keberadaan situs bersejarah ini juga mendapat tanggapan baik dari pemerintah pusat. Prosesnya berjalan sampai sudah notarisnya sudah keluar. Untuk tempat ini kami kelola dia sendiri, tapi di bawah naungan Kabupaten Biak Numfor. Ya, jadi para wisata dengan kebudayaan. Baru-baru sudah datang yang dari kebudayaan, perwakilan dari kementerian, stafnya sudah datang. Dia sudah identifikasi semua dan dia langsung kirim ke sana bahwa semua yang ada di sini itu benar. Dan dia sendiri langsung buat itu. Karena mereka rencana dari negara Jepang rencana dia bangun museum bersejarah. Nanti dia buat tugunya semua lengkap karena petinggi-petinggi Jepang yang mereka selama ini cari itu kan sudah ada, sudah terungkap. Ya, jadi Jepang mau bangun tempat ini karena di sini terungkap orang petinggi Jepang sudah ada di sini. Jenderal, kolonel semua ada. Jadi mereka mungkin itu dari sejak perang sampai 2021. Ya, karena bukan dari kabupaten yang ngurus, dari kementerian. Berikut ini penjelasan arti nama Anggokbo serta harapan dari Bapak Tirianus Rumere selaku pengelola. Iya, jadi tempat ini kan dulu moyan-moyan ini tinggal di sini. Dorang berkebun itu semua jenis tanaman yang dorang tanam di sini untuk jadi makanan buat mereka itu gampang. Semua serba lengkap. Taruh batang kasbi, petatas dengan keladi itu kan cepat dia berisi dan bagus. Kalau dengan bahasa Biak itu bilang mobinen, ipiamfa, kokero, rokaker nama, nadufumfa sauma kane, napiambeko. Kalau dengan bahasa Indonesia, tempat inilah yang kami berkebun. Kan tempatnya kan ketinggiannya membuat sehingga panas itu cepat untuk bisa membakar tanaman yang ada di sini untuk dia berisi bagus dan cepat. Jadi harapan terakhir pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten daerah ini mendukung masyarakat awam ini bisa buat. Kalau menurut saya ini yang ada ini kita ini membangun atau membantu pemerintah. Jadi sebenarnya yang model begini yang lebih bagus. Jadi saya sementara ini cuma tunggu dari kabupaten saja tolong 1-2 ribu ini untuk mereka ada kekurangan apa di sana. Sementara mereka jaga di sana. Sampai di sini kebersamaan kita mengunjungi wisata sejarah Perang Dunia Kedua, Bukit Tulang Tentara Jepang di Anggokbo, Biak. Saya Eta Rumngefur, Syawima Kasumasa.